Penang adalah salah satu negara bagian paling maju di Malaysia. Meski begitu, masih banyak tunawisma di jalanan. The Lighthouse terletak di salah satu jalan tersibuk di Penang. Mereka bekerja keras, menyediakan makanan dan pekerjaan bagi para tunawisma. Jimmy Liu melaporkan dari Penang. And today, we have a maximum of 120 people eating, maximum of 70 people having tea. Who are these people? People rejected by their family, marginalized by society, ex-addicts, drug abusers, alcoholics. The Lighthouse didirikan pada tahun 2003 oleh Kantor Pembangunan Manusia di Penang yang dijalankan oleh Gereja Katolik setempat. Koki di sini adalah sukarelawan seperti Erina Lau, ibu 2 anak. Dia memakai uang pribadinya sekitar 1,5 juta rupiah untuk memberi makan 100 orang. Because I pity those people who got no food to eat. When I see them, feeling hungry especially during the cold day, during the raining day, I feel very pity. So if I have the time, that's where I come here to cook a simple meal for them, maybe just a chicken, a veggie and a soup. That's all, just to fill up their stomach and make them happy for a day. So we provide them soap, even shaving and to brush their teeth. So they shower everything, they wash their clothes and dye it. Then at 4 o'clock, we open up our tea room and they come in, they sign up and followed by whatever we have prepared on that day. So now I say, hey, give him one. So after at 4 o'clock we start, then until 4:30 we will continue serving the incoming guests lah. I call them guests. To me they are guests. The Lighthouse dibangun dengan prinsip berikan seseorang kail dan dia bisa makan selamanya. Tempat ini juga membantu tunawisma untuk mencari pekerjaan dan kembali mandiri. And today Lighthouse has grown into, after some years, we thought we have to take people to work instead of giving them food. So we took them to work outdoor, grass cutting. We have a unique one doing maintaining people's grace. Tapi kata dia, banyak yang kesulitan bertahan dengan pekerjaan aneh semacam itu. Having said that, the most difficult thing is to see somebody coming up, being trained as a baker, being trained as a grass cutter, being trained as a laundryman, being trained as a coffee maker. Suddenly they drop down, they fall back again. And Penang Road is not an easy place to do rehabilitation. Tapi ada yang terus-menerus datang ke The Lighthouse untuk mendapatkan bantuan. Seperti laki-laki berusia 84 tahun ini yang setiap hari mengambil makanan untuk istrinya yang sakit. Laporan ini disusun Jimmy Liu di Malaysia untuk Asia Calling. Banyak upaya dilakukan pemerintah untuk memberantas praktik rasuah yang telah menggurita di negeri ini. Di antaranya pengetatan remisi bagi terpidana korupsi serta penjara khusus koruptor. Desember lalu, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengusulkan agar narapidana korupsi ditempatkan di penjara khusus, yakni di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Ini untuk memudahkan pengawasan terhadap para narapidana korupsi. Di Sukamiskin, penjagaan terhadap para napi koruptor juga akan diperketat. Apakah penjara khusus ini dapat memberikan efek jera bagi para koruptor? Simak wawancara kami dengan anggota Divisi Investigasi Lembaga Anti Korupsi ICW, Tama S. Langkun berikut ini. Tahun 2013 diramalkan menjadi tahun yang berat bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memerangi praktek korupsi, terutama di dalam ranah politik. Saat ini sejumlah kader partai penguasa dan juga kementerian dinyatakan terlibat dalam tindak pidana korupsi yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah.
Sebagian kalangan mendesak Presiden untuk tidak ragu dalam memberantas korupsi serta memprioritaskan kepentingan rakyat. Hal ini hanya dapat terwujud jika hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, sehingga menimbulkan efek jera bagi para koruptor. Berikut adalah sejumlah kasus korupsi yang berlanjut di 2013. Korupsi proyek simulator SIM Korlantas Polri, di mana KPK telah menetapkan Jenderal Polisi aktif Joko Susilo sebagai tersangka. KPK tengah menelusuri dugaan penyelewengan yang lebih besar dari kasus tersebut. Korupsi proyek Pusat Olahraga Hambalang, di mana KPK telah menetapkan bekas Menpora Andi Malarangeng sebagai tersangka. Lalu dugaan penyelewengan dana talangan Bank Senturi, di mana KPK telah meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. KPK menetapkan 2 bekas pejabat Bank Indonesia, Budi Mulya dan Siti Khalimah Fadrijah sebagai tersangka. Ya, Mas Tama, ini baru-baru ini KPK mengusulkan proposal begitu untuk membuat atau mendirikan penjara khusus koruptor di pulau yang terpencil. Nah, menurut Anda ini seberapa mendesak hal ini untuk diterapkan begitu? Yang pertama, saya melihat dari perspektif keamanan. Ya. Kita lihat bahwa hari ini tahanan KPK itu hanya dijaga oleh security yang notabene adalah satpam, gitu ya. Anda bisa bayangkan misalnya ketika yang ditahan adalah orang-orang selevel jenderal misalnya saja. Nah, sekarang kan ada diuntungkan posisi KPK karena kerjasama dengan TNI ya, di guntur tahanan. Tetapi kalau kita lihat tahanan yang ada di KPK sendiri, itu sangat, buat saya sangat tidak layak gitu ya. Karena dari segi keamanan, itu sangat mudah untuk diakses oleh orang. Ya, kita bisa lihat kemarin ada 2 kompi anggota kepolisian yang mengepung KPK, itu KPK sudah lumpuh, tidak bisa bergerak sama sekali. Ini kalau hal serupa terjadi, tapi kemudian dia berusaha untuk mengakses tahanan, saya rasa hal yang sama akan terjadi. Ya, bagaimana bukan hanya dengan tahanan saja, bagaimana dengan yang sudah menjadi terdakwa dan akhirnya divonis begitu? Apakah memang perlu penjara khusus untuk membuat efek jera begitu? Ya, saya rasa memang kondisi peradilan, maksud saya kondisi tahanan hari ini di Indonesia, orang-orang yang kemudian sudah divonis itu kan banyak sekali fasilitas ya. Fasilitas yang kelihatan gitu ya, misalnya fasilitas-fasilitas ada ruangan khusus, kemudian dia ada perlakuan secara khusus dalam tanda kutip. Juga masih adanya soal remisi misalnya ya, atau grasi pemotongan misalnya, masa tahanan, diskon yang berhubungan dengan masa tahanan. Ini juga kan masih ada. Artinya hari ini tahanan di Indonesia itu masih relatif tidak akan memberikan efek jera. Tidak hanya penilaian dari masyarakat sipil, Indonesia tahun kemarin direview oleh 2 negara. Review soal pemenuhan UNCIC. Jadi negara-negara yang kemudian tergabung dalam UNCIC itu kemudian saling melakukan review. Indonesia direview oleh 2 negara, ada UK dan 1 negara lagi, seingat saya itu dari Uzbekistan ya. Ada 2 negara yang kemudian mereview Indonesia. Dari pemenuhan undang-undang tindak pidana korupsi, Indonesia dianggap cukup gitu ya. Walaupun banyak kritik juga ya, tapi dianggap sudah memenuhi. Nah, ada satu catatan yang sangat membahayakan gitu ya. Kenapa? Indonesia dinilai inkonsisten dalam memberikan hukuman. Kenapa? Ya tadi. Remisinya masih ada, kemudian masih ada grasi dan masih ada diskon-diskon yang lainnya. Dan saya menilai hari ini koruptor maksud saya, itu sudah tidak lagi takut sama yang namanya penjara gitu ya. Tapi lebih takut sama yang namanya miskin gitu ya. Nah, faktanya orang-orang yang kemudian divonis kasus korupsi, ini kan soal aset recovery-nya, kemudian pemaksaan bagi dia untuk mengembalikan uang-uang yang dikorupsi, ini masih agak lemah. Contoh, jangankan jaksa atau polisi, KPK saja itu masih kita anggap minim. Kasus pelelawan ya, Tengku Asmun Jafar, Mahkamah Agung sudah memutuskan gitu ya, di tingkat kasasi sudah inkrah, itu kerugian negara 1,2 triliun. Tapi kemudian berapa yang bisa dikembalikan oleh para pelaku? Ini kan tidak ada upaya untuk merecover itu. Jadi hari ini kita lihat ya masyarakat cukup dipuaskan dengan orang yang masuk penjara.
sekedar diketok palu, kemudian dia divonis, tapi dia lupa bagaimana di dalam harus menjalani kehidupan. memiskinkan para koruptor juga. Artinya itu. efek jerahnya tidak hanya bicara tadi disiplin soal pemberian atau penyatuan pidana, tetapi juga soal tadi bagaimana harta-harta yang kemudian sudah dikorupsi itu dikejar dan kemudian dirampas oleh negara.